Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah anak-anak, ada kalanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, saya persilahkan kepada Mas Fikri untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih, Mas Fikri. Nah, baiklah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ada kalanya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Semua tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Oke, kita menyanyi bersama-sama. Pancasila, hatilah penuh Sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, dasar pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju, ayo. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Sekarang Ibu ingin bertanya, di sini semua punya cita-cita kan? Punya, Bu. punya, Bu. Nah, pasti ada yang ingin Iya, menjadi Bu. guru, polisi, tentara, atau yang lainnya. Saya, Bu. Ya, Mas Fikri ini mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Polisi, Bu. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus rajin Belajar. Belajar, Bu. Belajar dengan giat, belajar dengan tekun, sehingga cita-cita kita, cita-cita kalian dapat tercapai. Oke. Nah, pertama-tama, Ibu press dulu ya. Kalau Ibu memanggil nama kalian, tolong ucapkan hadir. Kalau bisa on cam, silahkan on cam. Mbak Devina Mulyanti. Mbak Devina Mulyanti. Hadir, Bu. Mbak Vera. Mbak Vera Lindasari. Nah, mungkin terkendala Hadir, jaring. Bu. Hadir, Mbak Vera hadir. Kemudian Mbak Masroatul Habibah. Hadir, Bu. Mas Muhammad Fikri. Hadir, Bu. Dan Mas Syarif Pradana. Sakit, Bu. Hadir, Bu. Mas Syarif hadir. Ya, semua hadir ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita Ibu terlebih dahulu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Nah, coba Mas Muhammad Fikri. Ini, Bu, pengaruh geografis bagi kehidupan manusia. Ya, betul sekali. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai pengaruh geografis. Oke. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita akan
mempelajari mengenai tema 2 yaitu persatuan dan perbedaan, tema 1, rukun dalam perbedaan di pembelajaran 1. Oke. Adapun tujuan pembelajaran, nah yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disebut dengan 5W1H. Pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Dan setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Oke, di sini ada sebuah teks, yaitu teks proklamasi. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan teks tersebut? Ada yang bisa membantu Ibu? Satu orang? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Muhammad Fikri. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, terima kasih Mas Muhammad Fikri. Oke, berdasarkan teks yang sebelumnya dibacakan oleh Muhammad Fikri, di sini ada sebuah peta pikiran. Nah, di mana terdapat kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, berdasarkan teks tersebut, sebentar kalian akan membuat sebuah peta pikiran. Nah, berdasarkan teks yang ada. Nah, Ibu kasih contoh ya. Semisal kata apa. Apa makna dari proklamasi kemerdekaan, atau di mana proklamasi tersebut disusun dan sebagainya. Nah, sebentar Ibu akan membagikan LKPD. Oke. Nah, adapun makna proklamasi dari teks yang telah dibacakan sebelumnya, yaitu yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang. Kemudian penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia dapat mengumumkan kepada negara-negara yang ada di luar sana bahwa negara Indonesia ini telah merdeka, telah bebas dari penjajah. Kemudian menaikkan martabat bangsa, di mana proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kemudian perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah negara Indonesia. Di mana Indonesia dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri, tidak bergantung kepada negara lain. Di mana disebut dengan tonggak sejarah negara Indonesia karena awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan dengan dibacakannya teks proklamasi tersebut. Oke. Nah, di sini ada sebuah teks atau sebuah bacaan. Nah, mungkin ada yang bisa membantu Ibu membacakan teks tersebut.
Oke, apa ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Silahkan Mbak Masratul Habibah. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Oke, terima kasih Mbak Masratul Habibah. Berdasarkan teks yang telah dibacakan oleh Mbak Masratul Habibah. Nah, apakah kalian dapat memperoleh informasi dari teks tersebut? Apakah ada informasi yang kalian peroleh dari teks yang sebelumnya dibacakan oleh Mbak Masratul Habibah? Bu. Nah, coba Mbak Masratul Habibah. Tanaman teratai itu tumbuh di air. Nah, betul sekali. Yang lainnya, coba Mas Syarif Pradana. Coba Mas Syarif. Jaringannya nggak bagus, Bu. Wah, pantesan. Coba yang lainnya. Mas Fikri. Ya Bu, daun teratai bundar dan lebar, yaitu berfungsi untuk agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, teratai memiliki batang dan rongga di dalamnya, di mana rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, betul sekali. Masih banyak lagi informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut. Nah, informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut kita bisa menggunakan dengan aspek 5W1H, yaitu apa, siapa, bagaimana, di mana, mengapa, kapan. Nah, kemudian apakah semua sudah paham mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini? Atau masih ada yang belum dipahami? Paham Bu, paham. Nah, yang lainnya, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah paham, coba sampaikan kesimpulan dari materi pada pertemuan kali ini. Saya Bu, Ya, coba Mas Fikri. yang pertama, proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Soekarno. Makna dari proklamasi ini sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengakuan kepada luar negeri, menaikkan martabat bangsa, dan sebagai perjuangan negara baru dan tonggak sejarah negara kesatuan. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Apa masih ada ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini? Tadi Mbak Mas Fatul Habibah kayaknya mau nyampein sesuatu. Nggak jadi, Bu. Ya udah. Oke, yang disampaikan tadi oleh Mas Fikri sudah benar. Itu kesimpulan pada hari ini, yaitu di mana proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakan oleh Soekarno. Dan adapun maknanya yaitu seperti yang disampaikan oleh Mas Muhammad Fikri. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan itu dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, di mana contohnya itu salah satunya itu teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan memiliki akar di bawah air, rongga di batang, memiliki daun yang bundar dan lebar. Semua itu memiliki fungsi sehingga tumbuhan tersebut dapat bertahan
hidup sesuai dengan lingkungannya. Oke. Sebentar Ibu akan mengirimkan LKPD. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat jam 18.00. Apakah kalian sudah paham? Apa semua sudah paham? Sudah, Bu. Nah, dikumpulkan tadi jam berapa? Dikumpulkan jam berapa tadi? Jam 18, Bu. Nah, betul. Jam 18.00 atau jam 6. Oke. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Tolong materinya dipelajari. Dan diharapkan orang tua dapat membantu anak-anaknya dalam memahami materi tersebut. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya persilahkan kembali kepada Muhammad Fikri untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.